anak ini kita motivasi Pak. Kalau untuk belajar itu nggak ada ruginya. Mungkin pernah dengar Pak tentang kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, seperti itu. Betul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabrian di TH Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu pembimbing LKS SMK Tunas Harapan Pati. Siapa dia? Langsung saja yuk kita kenalan dengan beliau. Halo Pak Nanda. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nanda? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh Pak Nanda sudah menyempatkan waktu datang di TH Podcast. Oh iya Pak. Untuk kita berbincang-bincang. Oke, mari kita berbincang santai saja ya. Hari ini Pak, kemarin kan kita juara LKS tingkat provinsi. Nah hari ini ada banyak request yang menanyakan, Pak, kok dari kemarin siswa-siswanya terus sih, kenapa nggak pembimbingnya yang diundang? Akhirnya panjenengan datanglah di sini. Iya Pak, terima kasih Pak sudah memilih saya dari beberapa pembimbing yang lokasi luar biasa dibandingkan saya. Oh iya. Kita mau ngiponi dulu ya tentang Pak Nanda ya. Oh ya boleh Pak. Dari data yang saya dapatkan, Pak Nanda ini juga ternyata alumni Tunas ya. Oh iya benar Pak, saya alumni Tunas tahun 2012. Tahun 2012 berarti masuknya 2009 ya? Iya benar Pak, tahun 2009. Waktu itu jurusannya apa dengan? Waktu itu saya masuk di Tunas Harapan Pati, jurusan TKJ. Oh, jurusan TKJ. Iya, benar sekali. 2009, 2012 lulus. Tapi juga jenengan dulu juga peserta LKS ya? Oh iya, benar Pak. Kok tahu loh, Pak? Oh iya, kita sebelum baca-baca dulu. Oh iya. Ya, sebelumnya saya juga mendapat kesempatan dari SMK Tunas Harapan Pati untuk mewakili lomba LKS di bidang mata lomba IT Software Application tahun 2011 waktu itu Pak. Software Application ya. Iya, tahun 2012. Waktu itu juara 2 provinsi. Oh, juara 2 provinsi waktu itu. Ada gelo kalau bahasa Jawanya ada gregetnya Pak. Soalnya saya itu juara 2, selisihnya 0,4 poin dari juara 1 pada saat itu. 0,4 poin. Iya. Berarti wah itu menyesal sekali mungkin ya Pak ya. Iya Pak, saat itu memang ada rasa menyesal kenapa enggak bisa mengejar 0,4 poin tersebut. Berarti memang ada katakanlah dendam begitu ya. Dendam 0,4 ya. 0,4 itu sedikit sekali. Eman kalau bahasa saya ya. Iya Pak, sayang sekali itu 0,4 cuma beda 0,4. Jadi tipis sekali Waktu itu yang juara 1 dari sekolah mana kalau boleh tahu? Waktu itu sekolah SMK Ma'arif Kudus. Oh, dari Kudus. Dari Kudus dan kita juara 2 waktu itu. Tahun 2012. Akhirnya karena tidak bisa menjadi juara 1, akhirnya dendam itu terbawa sampai sekarang. Jadi ada keinginan yang belum terpenuhi. Keinginan yang terpenuhi. Oke, sebelum keinginannya terpenuhi dulu, kita lanjut mengenai biografinya Pak Nanda dulu tadi. Setelah lulus dari SMK Tunas Harapan Pati, berarti 2012 lanjut kemana waktu itu? Oh iya, berarti tahun 2009 ke SMK Tunas Harapan Pati, lulus tahun 2012. Setelah itu saya kuliah Pak. Kuliah dari 2012 sampai 2016 di Politeknik Negeri Semarang. Jurusan Teknik Elektro, prodi Teknik Telekomunikasi. Jurusannya Teknik Elektro, prodinya Teknik Telekomunikasi. Iya, benar sekali Pak. Gitu. Tapi ilmu-ilmu yang didapat dari Tunas di sana bermanfaat atau tidak? Oh, sangat bermanfaat Pak. Karena kebetulan itu adalah satu jalur atau masih linear dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Iya. Tapi kan dulu memang SMK Tunas kan terkenal tegas ya dari dulu ya memang ya. Nah, ketegasan itu terbawa sampai kuliah atau tidak Pak? Oh gitu. Itu justru sangat relevan Pak dengan yang ada di Politeknik Negeri Semarang. Soalnya di sana juga modelnya vokasi, jadi sekolah vokasi. Iya, lebih banyak praktikumnya. Jadi semua ilmu yang ada di SMK Tunas itu saya bawa ke kuliah. Berarti meskipun juara 2 tapi tetap ilmunya itu bermanfaat Pak.
ya, karena kan memang banyak orang wah juara 2 berarti nggak bermanfaat ini. Salah ya Pak ya? Salah Pak. Meskipun juara 2 tapi ilmu yang didapat untuk mengejar lomba itu tidak. Justru ilmu yang saya dapat itu Hmm. adalah merupakan nilai lebih Pak dari teman-teman saya yang lain. Jadi kan saya punya nilai lebih. Punya nilai lebih. Dan itu bisa bermanfaat sampai sekarang. Sampai bahkan. sekarang. Iya. Ya. Oke, sebelum sampai sekarang dari kuliah berarti lulus tahun 2000. Kuliah lulus tahun 2016. 2016 lulus. Setelah itu saya bekerja di suatu perusahaan di Jakarta, Pak. Sampai tahun 2021 awal. 2021 awal. Iya. Oh, berarti panjenengan 2021 bergabung ke SMK Tunas Harapan lagi. Iya. Untuk menuntaskan dendam itu tadi. Kebetulan ada kesempatannya Pak. Oh ada kesempatan. Jadi saat itu masa pandemi saya bekerja dari rumah dengan istilah WFH. Kebetulan ada lowongan di SMK Tunas dan saya coba masuk ke dalam situ dan akhirnya diterima Pak. Diterima. Iya. Dan dengan langsung diberi mandat besar untuk membimbing anak lomba LKS. Nah, itu terima kasih sekali kepada SMK Tunas Pati sudah mempercayakan tugas besar ini kepada saya Pak. Diberikan kesempatan untuk menuntaskan yang tadi belum terpenuhi di tahun 2012 dulu. Ini dendam kesumat yang harus dituntaskan. Tapi dendam yang positif loh Pak. Iya. Betul. Itu adalah salah satu cara Pak untuk menuntaskan dendam kesumat secara positif. Secara positif. Dan akhirnya dendam itu akhirnya terbalaskan karena kemarin baru saja menjuarai lomba LKS tingkat provinsi juara 1 dan akan mewakili SMK Tunas Harapan Pati di tingkat nasional. Alhamdulillah itu berkat semua pihak yang ada di SMK Tunas Pak. Semua guru-guru dan semua yang jangan merendah Pak. Saya tahu Pak, saya tahu. Kata Pati Panjenengan itu punya sesuatu yang lebih. Wah. Makanya sekolah melirik Panjenengan wah ini yang cocok untuk membimbing anak menjadi peserta lomba. Kalau boleh tahu Pak, teman-teman sobat TH kan mungkin pengen tahu bagaimana sih caranya membimbing lomba, memilih anaknya, kemudian sampai membimbing anaknya sampai bisa menjadi juara 1. Oh iya Pak. Kalau gitu saya cerita dari awal ya Pak. Monggo dari silakan. awal tuh 2021 saya mengajar di kelas 3 di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Sistem administrasi sistem jaringan. Oh iya benar. Nah itu dari situ Pak keseharian saya sama anak-anak itu saya bisa melihat 2 anak berpotensi di kelas 3. Ada 2 anak berpotensi. Iya, karena dia dapat menerima pelajaran dengan sangat baik Pak. Sebentar. Panjenengan melihat potensi anak itu karena melihat apanya? Ini kan ngomong-ngomong mata lomba yang panjenengan juara itu kan network administrasi. Sistem administrator. Network sistem administrator atau sistem administrasi jaringan begitu ya. Benar bahasa sekali, Indonesianya. Karena saya orang bahasa Indonesia. Iya. Kebetulan panjenengan di kelas 12 ngajar materi yang serupa, yang hampir sama. Hampir sama Pak. Melihat 2 peserta didik di kelas 12 atau kelas 3 itu yang dia berpotensi karena dia bisa menerima materi yang saya berikan, terus ada motivasi belajar juga. Ada motivasi belajarnya. Selain 2 siswa ini Pak, saya tuh mendapat saran dari guru-guru yang lain. Ada kelas 11 yang sekiranya berpotensi juga. Nah, akhirnya saya menemui anak itu dan belajar didukung sama teman-teman guru semuanya. Anak ini kelihatannya mampu Pak. Kelihatannya mampu. Padahal di kelas 11 kan nggak ada materi yang Panjenengan berikan tadi. Iya benar Pak. Saya kan ngajarnya kelas 3. Otomatis kelas 11 itu nggak dapat materi tentang itu. Nah akhirnya anak ini kita kasih materi dan latihan soal dan kita pantau minimal seminggu sekali untuk progres belajarnya. Berarti Panjenengan selaku pembina itu memantau, memonitoring anak. Iya, cuma memonitoring apa yang dia kerjakan Pak. Jadi dia belajar mandiri sambil kita monitoring. Belajar berarti 3 anak ini belajar mandiri di ruang masing-masing begitu? Iya, berarti 3 anak ini kan terbagi Pak, beda kelas, beda tingkatan. Beda tingkatan. Yang awalnya mereka belajar masing-masing, bersendiri-sendiri. Akhirnya hari H-2 bulan itu saya temukan 3-tiganya. 3-tiganya ditemukan. Latihan di tempat yang sama, materi yang sama. Materi yang sama. Setelah 3 minggu Pak, mereka dites atau diseleksi. Kita seleksi dengan soal kabupaten tahun 2021. Soal kabupaten.
Akhirnya dari 3 ini Pak terpilih jadi 1 yang mewakili SMK Katoran Serapan Padi yang untuk menuju lomba. Kebetulan yang terpilih justru yang kelas 11. Kelas 11. Iya. Sebentar. saya jadi bingung ini. Iya. Loh, yang ada pelajarannya kelas 12. Yang diajari pertama kelas 12. Iya. Kemudian ada kelas 11 masuk karena rekomendasi dari Bapak Ibu guru Iya, yang benar, mungkin Pak. mengajar mengajar kelas 11. Lah, atas dasar apa panjenengan kok milih kelas 11? Mungkin kan secara keilmuan, secara kepintaran lah katakanlah begitu, Iya. kelas 12 kan lebih mumpuni. Iya Pak. Kalau mungkin secara materi kelas 12 lebih pintar gitu ya Pak. Betul. Sebetulnya untuk memperoleh calon juara itu nggak cuma dibutuhkan kepintaran Pak. Pintar itu gak Pintar utama itu ya? bukan hal utama. Bukan hal utama. Tapi yang utama itu? Yang lebih penting itu adalah motivasi anak untuk belajar Pak. Jadi motivasi anak untuk belajar ya, dan panjenengan melihat itu punya motivasi yang tinggi untuk belajar. Akhirnya panjenengan iya Pak, makanya kita sempat satukan dulu dari 3 anak ini, kita main fair play, semuanya belajar bareng, mengerjakan soal yang sama pada seleksi, kita nilai ketiganya, akhirnya dapat nilai yang paling bagus, yang paling stabil itu anak kelas 11. Nah kan begini Pak, pertanyaan saya itu mungkin saya juga pernah beberapa kali membimbing lomba. Kalau ada sistem seleksi semacam itu, anak-anak yang mungkin sudah berusaha keras untuk seleksi kemudian tidak terpilih, itu kan pasti perasaannya gimana begitu ya Pak? Ada rasa kecewa. Pasti ada rasa kecewa. Pak juga pernah merasakannya pasti. Mungkin. Nah untuk mengantisipasi anak agar tidak terlalu kecewa itu cara dengan ngereh-ngereh kalau bahasa Jawanya anak itu bagaimana? Iya, berarti memotivasi awal anak yang kecewa tadi ya Pak ya, yang nggak terpilih. Itu caranya kalau saya Pak, saya berikan nasihat. Kalau materi yang mereka dapatkan selama latihan itu adalah ilmu yang mereka bisa gunakan sekarang dan akan datang. Itu seperti amalan jariah. Seperti amalan jariah. Iya, jadi ilmu yang mereka dapatkan mungkin akan berguna di kemudian hari. Berarti lomba itu malah mungkin kalau bahasa saya lomba itu hanya dijadikan sebagai batu loncatan begitu ya. Mereka. Tidak juara bukan berarti tidak berhasil. Ya. Mungkin pernah dengar Pak tentang kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Seperti itu. Betul. Jadi ilmu yang mereka dapatkan itu adalah nilai lebih mereka dibanding teman-teman yang lain yang gak ikut seleksi. Dan pasti suatu saat ilmu itu akan berguna ya Pak ya? Akan berguna. Seperti yang saya rasakan Pak. Dulu ilmunya itu berguna justru sampai sekarang. Sampai sekarang bahkan bisa membimbing anak-anak. Saya dapat ilmu itu akhirnya kuliah, kerja, terpakai dan jadi guru akhirnya. Sampai saat itu. Masih saya pakai terus. Lah untuk anak, tadi kan untuk anak yang tidak lolos seleksi, untuk yang anak lolos seleksi, pasti kan namanya anak itu kan punya naik turun motivasi. Kan oke lah panjenengan tadi menyatakan anak ini mempunyai motivasi yang lebih. Nah pasti yang namanya anak masih labil kan, naik turun lah. Cara panjenengan untuk mengatasi kelabilan anak itu secara emosi bagaimana caranya? Berarti selama latihan Pak itu kan emosional anak itu naik turun. Kadang dia semangat menggebu-gebu, kadang dia turun, kan seperti itu. Nah, kalau cara saya selama membimbing anak ini, saya itu menemani Pak anaknya. Jadi saya temani, saya lihat progresnya, ketika ada kesusahan kita coba pecahkan bersama. Jadi saya itu bukan orang yang pintar Pak sebetulnya, tapi ketika ada permasalahan yang ada yang menuju ke proses perlombaan ini, kita coba cari referensi bersama-sama, belajar bersama-sama, kalau bisa meluangkan waktu 1 hari untuk khusus untuk memecahkan masalah tersebut. Berarti panjenengan merangkul, menganggap mungkin memposisikan diri panjenengan sebagai teman, teman untuk berdiskusi begitu ya. Jadi kita diskusi bersama, baiknya kenapa, terus gitu kan. Fungsi-fungsi ini tuh fungsinya buat apa kita pelajari dulu semua, terus kita coba aplikasikan ke soal yang kita hadapi seperti itu. Tapi panjenengan sendiri, misalkan ini kan tadi panjenengan juga menyatakan namanya IT itu selalu berubah-ubah. IT memang selalu berubah kan. Panjenengan mungkin di kuliah dengan di saat ini dengan saat
panjenengan jadi siswa kan pasti berbeda. Berbeda, Pak. Panjenengan punya kesulitan nggak untuk ini? Loh, kok saya kok nggak tahu ini? Ayo kita cari bersama-sama. Mungkin seperti itu sering atau tidak, Pak? Ya, untuk IT ini sangat berubah cepat sekali, Pak, perubahannya. Jadi ada perubahan-perubahan materi tambahan hampir tiap tahun. Jadi ya seperti saya bilang tadi, saya itu bukan orang yang pintar, tapi mau belajar. Asalkan mau belajar, kita bisa mengikuti perkembangannya dan siswa kita bawa untuk belajar bersama, Pak. Bukan kita ajari tuangkan kamu harus ini, bukan. Tapi mari kita belajar bersama. Iya. Berarti anak nanti dengan kita mencari sendiri ya. Iya. Alih-alih kita yang ngajari anak bla 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 begini macam, sudah tidak zamannya ya, Pak ya. Iya, makanya motivasi belajar itu penting. Sangat penting. Karena kita semua materi itu sudah ada. Kalau kita bilang itu agak di genggaman kita. Tergantung kita memanfaatkannya seperti apa. Bergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya dan mengajak murid kita untuk bisa belajar bersama tepatnya, kita. Seperti itu. Oh iya. Oh, kemarin itu kan lomba administrasi jaringan. Iya, benar, Pak. Anak itu diminta untuk apa? Oh, sebetulnya lombanya sendiri itu, Pak, itu ada 3 modul. Yang pertama itu client server. Client server. Dia itu membuat suatu server. Server itu memiliki layanan berbeda-beda. Contohnya itu web server, Pak. Web server. Ada yang namanya juga name server. Domain name server. Oh, yang belakangnya .co.id. Iya, benar sekali, Pak. .go itu ya, mungkin .com itu ya. Lebih bisa dikenal seperti itu. Seperti itu ya. Jadi siswa itu membuat seperti itu dan dia menjadi sistem administratornya. Jadi administrasinya ya. Yang mengatur semua jalan sistem tersebut. Iya. Berarti kalau diibaratkan itu ya seperti kalau katakanlah kalau salah nanti tolong dibenahi ya. Karena mungkin pengetahuan saya mungkin kurang. Kalau server itu katakanlah berarti tokonya. Oh iya, berarti kalau diibaratkan toko, berarti server itu di dalamnya yang melayani bagian-bagian dari tokonya. Toko kan butuh alamat, Pak. Oh, butuh alamat. Alamat itu IP itu ya. Itu IP. Terus IP kan ada nomornya kan, ada nama jalannya. Nama jalannya ini adalah domain itu tadi. Jadi dia suatu toko harus punya tempat dan punya alamat. Seperti itu. IP itu adalah nomornya. Domain itu adalah nama jalannya. Oh, nama jalannya. Jadi ada alamatnya untuk menuju ke lokasi toko tersebut. Oh iya. Gitu. Tinggal nanti di server itu mau diisi apa, tokonya mau diisi apa. Diisi apa itu adalah service yang digunakan, Pak. Seperti saya bilang tadi, ada salah satu contohnya web seperti itu. Wah, anak SMA sudah ngutak-utik masalah itu. Oh iya, Pak. Saya SMA nggak tahu apa-apa tentang itu, Pak. Saya saja kuliah tidak mendapatkan materi tentang itu. Jadi memang kita belajar, terus belajar. Iya, belajar, Pak. Karena itu memang perkembangan IT ini sangat cepat sekali. Seperti itu. Berarti anak kemarin itu membuat apa itu tadi sistem administrasinya. Iya, sistem administrasinya. Berarti panjenengan itu melatih anak di bidang apanya? Anak itu harus diwanti-wanti. Oh, ini kisi-kisinya begini, anak harus begini. Boleh dijelaskan, Pak, itu? Kalau kita lomba kan ada kisi-kisi yang keluar ya, Pak. Biasanya kan 1 bulan sebelum hari H. Itu berisi garis besar dari pelaksanaan lomba. Contohnya itu ada topologi jaringan, ada infrastrukturnya juga. Nah, itu kita pelajari, Pak, kisi-kisinya. Terus kita coba buat semacam soal mengacu pada kisi-kisi dan kita buat latihan. Oh, berarti soalnya kita yang buat ya? Untuk latihan iya, Pak. Sama kita cari referensi dari tahun-tahun sebelumnya dari lomba tersebut. Dan itu bisa disediakan oleh pihak penyelenggara suatu web khusus yang menyediakan kumpulan soal. Soal-soal. Apakah itu hanya di mata lomba panjenengan atau semua mata lomba ada juga kisi-kisinya seperti yang panjenengan sebutkan tadi? Oh ya, itu biasanya tergantung mata lombanya, Pak. Ada yang ada yang tidak. Nah, kebetulan ini karena lombanya IT, orang-orangnya paham IT, dia bisa menyediakan suatu website untuk kumpulan soalnya. Iya. Akhirnya panjenengan belajar dari situ ya. Belajar dari sana. Tapi dari soal-soal yang panjenengan tadi coba membuat yang di lomba keluar atau tidak? Ada yang mirip atau tidak? Alhamdulillah itu kita mirip, Pak. 60% mirip lah. 60% ya. Karena kita selalu mengacu pada kisi-kisi. Karena pada dasarnya itu lomba kan tidak jauh dari kisi-kisi, Pak. Betul. Akhirnya kita mau coba menerka-nerka gimana bentuk soalnya, gimana bentuk
bentuk jaringannya sesuai kisi-kisi dan kita coba buat latihan. Dan akhirnya karena mungkin anak-anak sudah terbiasa latihan tersebut, mungkin karena ya sudah enjoy mungkin ya. Iya. Atau kemarin ketika lomba ada rasa nervous ya? Oh iya ada Pak. Oh tetap ada ya. Iya. Kemarin lomba itu lomba IT NSA itu sempat terjadi masalah di hari pertama. Dan lombanya berapa hari sih Pak kemarin? Lombanya kebetulan 2 hari Pak. 2 hari. Karena ada masalah jadi 3 hari Pak. Jadi hari pertama ada masalah, lombanya akhirnya dibatalkan saat itu juga. Hari pertama dianggap sebagai simulasi. Dianggap sebagai simulasi. Hari kedua kita mengulangi hari pertama dan ada satu tambahan hari ketiga. Hari ketiga. Seperti itu. Mental anak sudah siap 2 hari, malah molor 3 hari. Karena mungkin itu mentalnya di sini harus ditanamkan lebih kuat. Iya, seperti itu. Dengan cara untuk menanamkan mental itu ke anak, bagaimana caranya itu? Ya. Anak ini kan masih anak ya Pak, kelas 11 otomatis yang enggak seperti anak kelas 12. Anak ini kita motivasi Pak. Kalau untuk belajar itu enggak ada ruginya. Seperti kegiatan sebelumnya, satu lomba gagal itu ada hikmah di balik itu. Kita bisa tahu simulasi lombanya seperti apa, jalan seperti apa, dan akan kita ulangi di hari kedua. Otomatis kita harus lebih siap, ya kan? Jadi kita harus lebih maksimal di hari kedua tersebut. Akhirnya saya dan anak itu belajar sampai akhir. Hari pertama itu lombanya berakhir jam 12 itu selesai karena gagal. Jam 12 sampai jam 4 saya latihan kembali sama anak tersebut. Gitu. Terus hari kedua baru lomba sesungguhnya ya. Hari kedua baru lomba sesungguhnya. Lombanya mulai dari jam berapa Bapak? Lombanya hari kedua mulai jam 7 sampai jam 12. Untuk modul pertama. Modul kedua mulai jam 1 sampai jam 3. Oh, ada berapa modul memangnya Pak? Ada 3 Pak. Ada 3 modul. Berarti 1 dan 2 itu dikerjakan di hari pertama. Di hari kedua. Karena hari pertama gagal tadi. Iya benar. Hari kedua. Terus hari ketiga mulai jam 7 lagi sampai jam 10. Sampai jam 10. Modul ketiga. Wah. Ini saya dengar-dengar kan juga di lomba panjenengan itu dibutuhkan apa ya namanya? Alat yang benar Pak. Alat yang mumpuni lah. Iya. Apa saja boleh disebutkan apa yang harus dibutuhkan di lomba panjenengan itu? Oh iya. Mungkin saat lombanya itu alatnya nggak terlalu bagus, nggak apa-apa. Misalnya yang biasa-biasa saja. Justru yang diperlukan tuh saat latihan Pak. Saat latihan? Iya. Kenapa kok saat latihan? Lah lombanya tidak seperti saat latihan berarti? Iya, beda. Soalnya ketika lomba tersebut pihak penyelenggara itu menyediakan suatu server, virtual server yang ada di internet. Kita cuma bisa mengakses ke server tersebut. Dan itu kebutuhannya langsung dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Berbeda saat kita latihan. Latihan ini kita harus menyediakan suatu PC yang bisa menjalankan 9 virtual mesin secara bersamaan. Wah, 9 virtual mesin secara bersamaan. Ya, artinya kita membutuhkan prosesor yang besar, RAM yang besar juga, dan serta penyimpanan yang besar juga. Prosesornya berapa, RAM-nya berapa kalau boleh tahu? Oh ya, kalau boleh tahu gini Pak, berarti prosesornya itu sebetulnya minimal itu Core i5. Untuk RAM-nya, kalau kebutuhan aslinya itu sekitar 24 GB. 24 GB. Laptop saya 3 GB. Maka dari itu saya coba ke sekolah untuk mengajukan dengan RAM 32 Pak. Alhamdulillah sudah dipenuhi. Wah, berarti memang selain anaknya semangat, panjenengan punya dendam kesumat tadi juga didukung oleh sekolah. Iya, makanya saya tadi di awal bilang berkat dukungan semuanya Pak. Dari SMK Tunas, dari guru-guru, dari siswa, doa siswa juga. Doa teman-teman teman-temannya, semangat teman-temannya juga. Gitu Pak. Wah, iya 24. RAM-nya berapa tadi? 32. Luar biasa. Ya. Dan akhirnya juara 1 tingkat provinsi. Dan nanti akan masuk ke tingkat nasional. Untuk nanti tingkat nasional diadakan bulan Oktober. Siswa saya nanti atas nama Khairul Nasid Furqon akan mewakili lomba tersebut pada bulan Oktober tingkat nasional. Saya itu minta doa dari semua teman-teman untuk mendoakan supaya juara 1 kembali Pak. Ya, semoga saya dan seluruh keluarga besar SMK Tunas Harapan Pati dan Jawa Tengah
mendoakan semoga panjenengan dan anak didik panjenengan bisa menjadi juara 1 tingkat nasional. Amin. Ya karena ini kan memang untuk lomba ini kan kita baru juga pertama kalinya Pak ya. Oh iya Pak. Pertama kalinya. Kalau dulu pernah juara 2 ya. Panjenengan juga pernah juara 2. Iya. Di tingkat kabupaten panjenengan. Provinsi Pak. Oh di tingkat provinsi. Iya. Ini di tingkat sudah masuk tingkat nasional. Iya. Dengan mata lomba yang berbeda juga ya. Iya. Kalau panjenengan dulu software IT. Iya. Kalau ini adalah IT network. IT network. Iya, beda. Oh iya. Gitu, Pak. Nah nanti persiapan untuk menuju nasional, panjenengan menyiapkan anak bagaimana ini? Oh iya Pak, untuk persiapannya karena tadi saya bilang ada website untuk menyediakan soal, saya ambil 3 tahun soal, 3 tahun ke belakang, 2019, 2020, 2021 untuk latihan anak ini. Jadi mulai kita latihan, kita coba mengerjakan soalnya. Kalau ada yang kesulitan kita belajar bersama, meluangkan waktu untuk belajar bersama, terus dicoba di soal tersebut. Itu kuncinya ya Pak. Mungkin ya, saya bisa menggarisbawahi itu. Iya, kuncinya itu sering latihan. Sering latihan. Sering latihan terbiasa dan akhirnya bisa. Dan saya adalah orang yang meyakini keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu yang bakat itu hanya berperan 30%, Pak. Oh, iya, yang 70% adalah latihan, usaha, latihan. Iya. Terus 70% itu adalah kerja keras, berusaha dan latihan. Dan kita harus bisa menanamkan peserta didik kita ya. Iya. Sobat TH, bagi kalian yang merasa, wah saya kok belum berbakat, jangan khawatir. Kalau kamu tidak berbakat, kamu harus mau untuk latihan. Iya, apalagi Pak, kalau punya potensi, sudah punya bakat, mau latihan. Nah, itu lebih bagus lagi, Lebih Pak. bagus lagi. Sudah kalau punya bakat, dipoles dengan latihan. Di sepak bola ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi. Ya, itu punya bakat plus latihan kerja keras. Bakat dan latihan kerja kerasnya. Harus seperti itu, Pak. Betul. Kalau kita punya bakat kerja keras, wah nanti akan kita menjadi hasilnya akan maksimal dan tidak mengecewakan Pak. Dan tidak mengecewakan. Ya. Terima kasih Pak Nanda untuk pesan terakhir untuk Sobat TH yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, kira-kira pesannya untuk apa? Oh ya. Pesannya mungkin untuk semuanya Sobat TH. Kita tuh harus punya kemampuan keras untuk belajar karena dunia itu berkembang. Sayang sekali kalau kita berhenti di sini. Jadi kita harus berkembang juga untuk menuju ke dunia ini. Menghadapi kerasnya dunia, kita harus jadi orang yang benar-benar bisa bertahan di dunia ini dan menjadi yang terbaik di antara semuanya. Terima kasih Pak Nanda, luar biasa kata-kata motivasinya. Titiknya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di TH Podcast. Mohon maaf sebenarnya saya kepengen lebih lama lagi, tapi memang apa daya, memang waktunya memang dibatasi hanya sekian menit. Terima kasih sekali lagi Pak Nanda. Semoga apa yang kita berbincangkan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa memotivasi seluruh peserta didik, tidak hanya di SMK Tunanetra Pati, tapi juga di seluruh Indonesia. Amin. Sobat TH, demikian yang dapat kami perbincangkan. Sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel kita SMK Tunas Harapan Pati.